Bab 89. Tanda tanya di tengah damai. Pagi di rumah Ayla terasa begitu damai. Sinar matahari menembus celah tirai jendela kamar dan menyentuh lembut wajahnya yang masih bersandar di dada Raihan. Napas Raihan tenang, ritmis, dan membuat Ayla merasa aman. Sudah 2 minggu berlalu sejak pertemuannya dengan Arman, dan sejak itu, hati Ayla terasa lebih ringan. Ia merasa telah benar-benar menutup pintu masa lalu. Tak ada lagi mimpi buruk atau tangis malam hari. Meski bekas luka itu masih ada, tapi ia sudah bisa melihat masa depan dengan lebih jernih. Namun, seperti gelombang yang tak pernah benar-benar tenang, kehidupan Ayla kembali digoyang oleh sebuah cerita yang tak terduga. Hari itu, Ayla diundang menjadi pembicara dalam sebuah acara literasi di universitas swasta ternama di Jakarta. Acara itu diadakan dalam rangka peluncuran ulang buku terbarunya, Perempuan yang Membakar Luka. Mahasiswa, dosen, penulis, bahkan beberapa tokoh publik turut hadir. Setelah sesi diskusi yang berlangsung dengan hangat dan interaktif, Ayla membuka sesi tanda tangan buku. Di tengah kerumunan, seorang wanita muda dengan wajah pucat dan mata sembab maju dengan ragu. Ia mengenakan blus putih sederhana dan celana jeans biru muda. Penampilannya tidak mencolok, tapi sorot matanya membuat Ayla berhenti sejenak. Ada kesedihan mendalam yang tak bisa disembunyikan. "Terima kasih sudah datang," sapa Ayla lembut sambil menandatangani buku. Wanita itu menggigit bibirnya, tangannya gemetar saat menyerahkan buku. "Mbak Ayla, maaf, saya tahu ini bukan tempatnya, tapi saya butuh seseorang untuk bicara. Saya sudah baca semua karya Mbak, dan saya rasa cuma Mbak yang bisa ngerti perasaan saya." Ayla langsung menangkap urgensi dalam suara wanita itu. Ia menoleh ke panitia dan meminta waktu sebentar. "Ayo kita cari tempat tenang," ucap Ayla. Mereka berdua menuju kafe kecil di sudut kampus. Tempat itu sepi. Hanya ada suara mesin kopi dan denting sendok yang beradu dengan cangkir. Ayla memesan 2 cangkir teh hangat dan duduk berhadapan dengan wanita itu. "Nama saya Dinda," ujar wanita itu setelah menarik napas panjang. "Saya pacar dari seorang pria yang saya rasa sudah menikah. Saya baru tahu minggu lalu." Ayla terdiam sejenak. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. "Kenapa kamu merasa dia sudah menikah?" "Awalnya, dia selalu menghindar saat saya ingin dikenalkan pada keluarganya. Lalu minggu lalu, saya dapat DM dari akun anonim. Dia kirim foto pria itu bersama seorang wanita dan anak kecil. Saya kaget. Saya konfrontasi, tapi dia malah menuduh saya cemburu buta dan halu. Kamu yakin itu dia?" "Saya yakin. Dan saya hamil." Ucapan itu membuat dada Ayla terasa sesak. Kenangan masa lalunya kembali menghantui. Ia tahu rasanya merasa tertipu, terbuang, dan harus menghadapi semuanya sendirian. Ia meraih tangan Dinda, menggenggamnya dengan hangat. "Kamu sudah bicara ke keluarga?" Dinda menggelang. "Saya takut. Ayah saya keras, ibu saya stroke. Mereka pasti kecewa berat." Ayla mengangguk pelan. "Aku mengerti, tapi kamu harus kuat. Anak dalam kandunganmu butuh kamu. Bukan tentang pria itu lagi, tapi tentang kamu. Kamu berhak bahagia, Din. Kamu berhak membesarkan anak ini dengan bangga, meski sendirian." Dinda tak bisa menahan tangisnya. Ia menangis dengan sesenggukan, membuat beberapa pengunjung kafe melirik ke arah mereka. Tapi Ayla tetap duduk di sana, mendampingi. Tak sekalipun ia melepaskan genggaman tangannya. Setelah beberapa saat, Dinda mulai tenang. Ia mengusap air matanya dan tersenyum kecil. "Makasih, Mbak Ayla. Saya nggak tahu harus bicara ke siapa. Tapi sekarang saya tahu, saya nggak sendiri." Ayla tersenyum. Ia tahu, meski hanya sebentar, ia telah memberikan secercah cahaya pada dunia yang gelap bagi seorang perempuan. Sepulang dari acara, Ayla duduk di ruang kerjanya. Di depannya, laptop menyala, tapi pikirannya tak bisa fokus menulis. Ia memikirkan Dinda dan banyak perempuan lain yang mungkin sedang menghadapi situasi serupa. Betapa banyaknya wanita yang menghadapi pengkhianatan dan kehamilan tak diinginkan sendirian. Ia merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menulis.
Raihan datang membawakan secangkir teh. Masih kepikiran? Tanyanya sambil duduk di kursi seberang. Iya, aku kepikiran untuk buat sesuatu. Komunitas? Mungkin. Komunitas? Iya, untuk perempuan-perempuan yang pernah merasa hancur karena cinta. Yang disakiti, ditinggal saat hamil, atau dikhianati. Tempat mereka bisa saling menguatkan. Aku tahu rasanya. Dan aku tahu mereka butuh tempat aman untuk cerita. Raihan menatapnya dengan kagum. Kalau ada yang bisa buat itu berhasil, ya kamu. Hei, kamu punya kekuatan dari pengalamanmu sendiri. Ayla mengangguk pelan. Tapi, ada hal lain yang terus mengusik pikirannya. Ray, kamu masih ingat mantan suamiku? Arman? Ya, aku buka akun media sosialnya tadi siang. Karena ada sesuatu yang aneh dari cerita Dinda. Raihan memicingkan mata. Aneh bagaimana? Dinda cerita tentang pria itu. Mirip banget dengan karakter Arman. Bahkan, dari foto yang dikirim ke Dinda. Aku rasa aku tahu siapa wanita yang ada di samping pria itu. Aku pernah lihat dia. Dulu, waktu aku masih jadi istrinya. Kamu pikir itu Arman? Aku nggak tahu. Tapi firasatku bilang iya. Raihan terdiam. Ia tidak marah, tapi ekspresinya menjadi serius. Kalau memang itu dia, kamu mau apa? Ayla menghela napas. Aku nggak tahu. Tapi jika memang benar dia menyakiti Dinda seperti dulu dia menyakitiku, mungkin ini saatnya aku berbicara. Bukan karena dendam, tapi karena seseorang harus menghentikan siklus itu. Malam makin larut. Setelah Raihan tidur lebih dulu, Ayla membuka kembali akun Arman. Kali ini ia menelusuri lebih jauh, termasuk komentar dan tag yang menyebut nama akun Arman. Salah satu foto membuat hatinya mencelos. Dalam foto itu, tampak Arman sedang tertawa. Berdiri di belakang seorang wanita berambut panjang yang sedang menggendong seorang anak kecil. Wajah anak itu samar, tapi sorot matanya begitu familiar. Dan wanita itu, ya, Ayla yakin. Itu wanita yang dulu pernah ia lihat berdiri tak jauh dari kantor Arman. Waktu itu ia mengira itu hanya rekan kerja. Tapi kini, segalanya mulai menyatu seperti potongan puzzle. Ia pun membuka beberapa komentar dari akun yang menandai Arman dan makin terkejut ketika melihat salah satu unggahan dengan caption. Akhirnya lengkap, papa pulang dan kita bisa liburan. Keluarga kecil ini lagi. Papa, kata itu menghantam benaknya seperti palu. Arman ternyata bukan hanya menyembunyikan wanita lain. Ia telah memiliki kehidupan lain, keluarga lain. Ayla mengunci layar ponselnya, tapi jantungnya terus berdebar. Tidurnya malam itu tidak nyenyak. Bahkan, ia merasa seperti kembali ke masa-masa tergelap dalam hidupnya. Namun di pagi harinya, Ayla mengambil keputusan besar. Ia akan bertemu Dinda lagi. Ia juga ingin mencari bukti lain dan jika perlu, berbicara langsung dengan Arman. Bukan untuk memulai konflik, tetapi untuk menyelesaikan simpul yang tak pernah benar-benar terurai.